selama satu periode gitu. Aduh, ini kok ini ya. Nah, jadi itu simpelnya kayak misalnya aku deh sebagai konsumen gitu. Kalau misalnya ada harga barang, harga 5.000 aku beli. Nah, aku udah terhitung sebagai orang yang meminta gitu. Nah, kalau permintaan di sini permintaan agregat ya. Jadi kayak permintaan atas keseluruhan gitu, enggak permintaan individu aku doang. Jadi kayak misalnya permintaan aku, terus permintaan kalian juga dihitung gitu dalam satu konsep permintaan ini gitu. Nah, karena kan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen nggak cuma satu, pada tingkat harga tertentu selama periode tertentu gitu. Nah, ada hukum permintaan. Ini kalau di bahasa ekonominya, jika harga barang atau jasa semakin rendah, maka jumlah permintaannya cenderung meningkat gitu. Kalau harga barang atau jasanya semakin rendah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya harga barang atau jasanya meningkat, jumlah permintaannya menurun gitu. Ini kalau kita pakai logika juga bisa ya. Jadi kayak misalnya nih, harga HP gitu. Orang-orang kan cenderung lebih banyak beli gitu ya. Di pas harganya turun gitu kan. Jadi kayak hukum permintaan itu kayak begitulah kurang lebih gitu, kayak semakin murah harganya, semakin rendah harganya, semakin banyak yang minta dan sebaliknya gitu. Nah, lanjut, tapi ini ada 3 jenis barang yang dimana hukum momentum nggak berlaku di 3 barang ini gitu. Yang pertama itu barang yang punya unsur spekulasi. Nah, barang yang punya unsur spekulasi itu pokoknya yang kayak barang yang diasumsikan tuh harganya bakal terus naik di masa depan gitu, kayak emas, saham, sama tanah gitu. Jadi kayak semakin tinggi harga emas atau saham atau tanah dan barang spekulasi lainnya pada sekarang gitu, orang bakal cenderung beli gitu kalau harganya semakin tinggi. Karena kan asumsinya kalau barang spekulasi itu harganya bakal terus naik gitu di masa depan. Jadi kayak orang tuh berlomba-lomba buat milikin barang tersebut di masa sekarang dengan harga tinggi-tingginya gitu. Terus yang kedua ada barang prestis. Nah, kalau barang prestis ini barang yang punya gengsi tinggi gitu, kayak barang-barang mewah atau barang-barang antik gitu kan, kayak kalau misal orang mampu gitu kan ya, orang mampu pasti kan orang pengen apa ya? Dia beli yang barang mewah gitu, kayak nih gue punya misalnya mobil Porsche gitu kan, atau kayak iPhone 12 Pro Max itu. Pokoknya barang-barang bergengsi lainnya yang kayak punya prestis. Jadi orang semakin mahal barangnya, semakin prestis barangnya gitu, dan semakin banyak yang beli gitu. Terus yang ketiga ada barang given. Kalau barang given ini kayak ini bertolak belakang banget sama hukum permintaan. Tadi kan kalau hukum permintaan itu kan semakin rendah harganya, yang beli bakal semakin banyak dan sebaliknya gitu kan. Tapi kalau barang given itu semakin rendah harganya, dia orang semakin gak mau beli gitu. Contohnya barang bekas. Atau mungkin yang kalau kita paling sering temuin itu kayak barang KW ya. Kalau barang KW kan orang bakal beli yang gak murah-murah banget gitu kan. Kayak misalnya sepatu nih, sepatu Vans KW gitu. Harga yang 100.000 sama harga yang 500.000 misal gitu ya. Orang kan bakal cenderung beli yang 500.000 gitu kan ya. Pasti pertimbangannya kualitasnya lebih baik yang 500.000 gitu. Walaupun barangnya KW gitu kan. Orang juga pasti mikirnya bakal kayak, barang KW tapi gue gak mau yang murah-murah banget nih gitu. Jadi barang given itu yang kayak gitu ya. Yang kayak semakin rendah harganya orang semakin gak mau beli gitu. Kayak barang bekas, barang KW dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam permintaan. Nah, menurut daya belinya gitu ya. Ada 3. Yang pertama itu ada permintaan efektif, yang kedua itu ada permintaan potensial, yang ketiga ada permintaan absolut. Nah, yang pertama ini ada permintaan efektif ya. Sesuai namanya kan efektif ya. Berarti dia udah efektif nih permintaannya. Dia itu udah disertai daya beli dan dilakukan transaksi saat itu gitu. Kayak misalnya aku punya uang buat beli HP baru gitu. Nah, aku punya uang dan aku beli HP itu saat itu. Nah, itu termasuk permintaan efektif gitu. Karena aku punya uang, aku mampu beli, dan aku melakukan transaksi saat itu gitu. Nah, jenis permintaan yang kedua itu ada permintaan potensial gitu. Dia disertai daya beli, tapi nggak ada transaksi saat itu gitu. Misalnya nih, aku mampu buat beli HP saat itu. Aku punya uang lah buat beli HP gitu misalnya saat itu. Tapi aku saat itu nggak beli HP gitu. Nah, itu termasuknya ke permintaan potensial. Dan terakhir ada permintaan absolut. Nah, kalau permintaan absolut ini yang udah nggak disertai daya beli sama sekali gitu. Jadi nggak ada transaksi. Kayak misalnya aku pengen beli HP tapi kayak nggak ada uangnya gitu. Jadi nggak ada daya belinya gitu. Jadi nggak ada transaksi saat itu. Jadi itu 3 jenis permintaan menurut daya beli. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, udah jelas ya harga barang itu sendiri udah jelas mempengaruhi permintaan ya. Seperti tadi kan hukum permintaan tuh di awal ya, semakin rendah barang, semakin rendah harga barang dan jasa, permintaan bakal semakin banyak. Nah, begitu pula sebaliknya kan. Tuh, jadi kayak harga barang itu sendiri itu bakal mempengaruhi permintaan gitu.
Terus yang kedua, ada harga barang lain yang terkait gitu. Ini bisa barang komplementer atau barang substitusi ya. Kalau barang substitusi itu barang pengganti gitu. Misalnya nasi, substitusi itu kan makanan pokok ya. Nah, substitusinya itu atau pengganti itu bisa kayak dari mie atau gandum, roti dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, ada juga barang terkait itu kayak barang komplementer. Kalau komplementer itu yang pelengkap gitu. Kayak misalnya nih, kita minum kopi gitu. Kita terus butuh gula kan. Nah, gula ini komplementer si kopi gitu, alias melengkapi si kopi. Nah, kenapa harga barang yang terkait ini tuh mempengaruhi permintaan? Karena misalnya gini, diasumsikan tadi misalnya nasi sama mie itu kan barang substitusi ya, atau saling menggantikan gitu. Nah, semisalnya nih permintaan nasi, dia misalnya nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba harga mie itu turun gitu. Nah, otomatis kan harga mie lebih rendah ya. Nah, otomatis orang bakal beli ganti dari nasi ke mie gitu. Nah, otomatis permintaan si nasi berkurang kan gitu, dan permintaan si mie naik gitu. Jadi gitu ya, makanya kenapa harga barang lain yang terkait itu bisa mempengaruhi permintaan gitu. Terus yang ketiga ada tingkat pendapatan. Ini udah jelas ya, jadi kayak semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, otomatis kan kayak yang diminta akan semakin banyak gitu. Orang bakal minta bisa lebih banyak gitu. Nah, sebaliknya kalau tingkat pendapatan rendah, otomatis permintaan akan juga rendah gitu. Terus ada selera atau kebiasaan gitu ya, kayak selera misalnya kayak kalau orang berselera akan suatu barang dan jasa, otomatis kan permintaan akan barang dan jasa tersebut naik gitu kan ya. Tapi kalau orang nggak berselera, otomatis permintaan barang dan jasa tersebut bakal rendah gitu. Terus yang kelima ada jumlah penduduk. Nah, seperti kan aku bilang di awal, permintaan ini kan permintaan agregat ya, atau menyeluruh gitu. Maksudnya nggak permintaan individu, kayak misalnya nggak aku doang, permintaan dari aku doang gitu nggak ada. Tapi kayak permintaan dari misalnya dalam sebuah negara gitu. Nah, makanya jumlah penduduk ini mempengaruhi permintaan. Karena semakin banyak jumlah penduduk, otomatis jumlah permintaan akan semakin banyak gitu kan. Nah, sebaliknya kalau semakin rendah jumlah penduduk, maka permintaannya juga akan semakin rendah gitu. Nah, yang terakhir ada perkiraan harga di masa depan. Nah, ini bukan spekulasi ya, tapi kayak misalnya pas pandemi gini gitu kan, ada orang panik buying gitu, kayak orang mikirnya, ntar nih harganya takutnya barang-barang bakal semakin langka, terus bakal semakin mahal gitu. Dipikirnya bakal semakin mahal di masa depan gitu, kayak orang jadinya panik buying gitu kan, beli-beli bahan-bahan pokok dan lain sebagainya macamnya pas pandemi gini gitu kan. Jadi kayak permintaannya kan jadi meningkat gitu, karena perkiraan harga yang bakal naik tadi gitu di masa depan yang kita udah perkirakan gitu. Nah, itu jadi 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, selanjutnya kita masuk penawaran ya. Nah, penawaran ini definisinya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, jadi kayak ini ya, sekali lagi aku tekanin, penawaran dan permintaan itu agregat. Jadi kayak dalam sebuah wilayah, dalam sebuah region gitu ya, bukan penawaran atau permintaan individu orang aja gitu. Jadi kayak keseluruhan ya. Nah, terus ini ada hukum penawaran. Nah, kalau hukum penawaran ini bertolak belakang ya sama hukum permintaan. Jadi kalau hukum permintaan itu, kenaikan harga suatu barang atau jasa akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan penawaran terhadap suatu barang dan jasa tersebut gitu. Dan sebaliknya, penurunan harga suatu barang atau jasa mengakibatkan penurunan kegiatan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut gitu. Kayak misalnya kalau kita logik nih, produsen itu kan kayak pasti pengennya mencari untung yang sebesar-besarnya gitu kan ya. Jadi kayak otomatis kalau misalnya harga gitu lagi naik gitu kan, otomatis produsen bakal jual barang lebih banyak karena saat itu harganya lagi naik gitu. Kayak kalau produsen bakal berusaha untuk menjual barang dengan untung yang lebih banyak gitu kan. Makanya pas harganya naik itu produsen bakal jual gitu lebih banyak gitu. Dan sebaliknya kalau harganya lagi rendah, produsen nggak jual sebanyak yang tadi pas harganya lagi naik gitu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, udah jelas harga barang ya. Harga barang yang dijual itu sendiri. Kenapa? Kan udah jelas tadi sesuai penawaran. Kalau semakin tinggi harga barang, otomatis barang yang ditawarkan oleh produsen bakal lebih banyak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya harga barangnya itu lagi rendah, otomatis produsen juga kayak bakal jual barang nggak sebanyak pas harganya lagi naik gitu. Yang kedua ada harga barang yang terkait. Ini sama ya kayak tadi di permintaan, yang kayak tadi barang substitusi sama barang komplementer gitu. Misalnya ini penawaran beras gitu ya. Terus tiba-tiba harga mie lagi naik gitu. Otomatis penawaran dari si beras ini bakal berkurang gitu, dan produsen bakal lebih banyak menawarkan mie gitu karena harganya satu lagi naik gitu mie-nya gitu.
Yang ketiga ada harga faktor produksi. Nah, faktor produksi ini kan kayak misalnya sewa tanah atau gaji upah dan sebagainya macam ya. Semakin tinggi harga faktor produksi, otomatis barang yang ditawarkan bakal lebih sedikit karena biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau produsen itu lebih banyak untuk faktor produksinya gitu. Jadi jumlah barang yang dihasilkan nggak terlalu banyak gitu. Dan sebaliknya kalau harga faktor produksi yang nggak rendah gitu, otomatis barang yang ditawarkan akan lebih banyak gitu. 4 ada biaya produksi. Nah, ini sama ya kayak harga faktor produksi tadi. Kalau biaya produksinya tinggi, otomatis barang yang ditawarkan nggak akan sebanyak itu. Nah, sebaliknya kalau biaya produksinya rendah, otomatis barang yang ditawarkan akan lebih banyak gitu. Yang kelima ada teknologi produksi. Nah, ini lebih ke arah canggihnya teknologi ya. Jadi kayak kalau misalnya teknologi atau mesin-mesin yang digunakan oleh produsen dalam memproduksi sesuatu gitu kan. Nah, otomatis akan semakin banyak gitu kan yang bisa diproduksi oleh produsen gitu. Jadi penawarannya akan meningkat. Nah, begitu pun sebaliknya, kalau teknologi yang digunakan masih sederhana, otomatis penawaran yang dilakukan oleh produsen bakal nggak sebanyak pas teknologinya bagus gitu. Nah, yang keenam ada jumlah pedagang. Nah, jumlah pedagang karena ini tadi ya penawaran agregat atau menyeluruh di sebuah region atau negara gitu ya. Jadi kayak jumlah pedagang semakin banyak pedagangnya, otomatis kan penawaran bakal makin banyak ya gitu. Nah, sebaliknya kalau jumlah pedagang yang agak banyak, otomatis penawaran juga akan menurun gitu atau rendah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ada kebijakan pemerintah. Nah, ini yang terkait sama pajak sama subsidi. Nah, kalau semisalnya pemerintah memberikan subsidi untuk faktor produksi kepada produsen gitu, nah otomatis kan penawaran bakal lebih banyak gitu ya, karena kan tadi faktor produksinya disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi barang yang ditawarkan bisa lebih banyak karena kan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Begitupun sebaliknya kalau pemerintah menetapkan pajak gitu, pajak faktor produksi yang besar, otomatis kan barang yang ditawarkan oleh produsen bakal lebih sedikit gitu karena ada pajak tadi dari pemerintah gitu. Oke, mungkin itu untuk apa ya? Mungkin dasar-dasar dari penawaran sama permintaan. Mungkin sampai saat ini ada yang mau nanya dulu nggak terkait tadi permintaan sama penawaran? Kalau nggak ada berarti aku lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kurva permintaan dan penawaran. Nah, nanti kurva ini tuh bakal apa ya? Bisa dipakai buat banyak nih, kayak nanti kalau misalnya udah masuk materi pendapatan nasional, gitu, kita bisa pakai kurva-kurva permintaan dan penawaran kayak gini, itu atau materi pasar gitu dan lain sebagainya macamnya. Sama ada kurva permintaan. Nah, kalau kurva permintaan ini bentuknya negatif ya, karena kan dia kalau misalnya tadi ya hukum permintaan itu semakin rendah harganya, otomatis kan permintaan semakin banyak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini pakai ini. Nah, ini ya. Misalnya nih, pas harganya 500, yang minta kan ada 10 ya. Sini. Nah, pas harganya naik 1000, permintaannya berkurang jadi 8 gitu. Terus pas harganya naik 1.500, permintaannya berkurang lagi jadi 6 gitu. Terus naik 2000 kurang jadi 4 dan seterusnya sampai pas naik 3000 permintaannya 0 gitu. Nanti jadi bentuknya kayak gini dia. Negatif gini ya. Slope-nya negatif gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan gitu kalau ada soal slope permintaan itu apa sih gitu. Nah, slope-nya itu negatif gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini gitu. Sesuai tadi hukum permintaan, semakin terendah harganya, permintaannya bakal semakin banyak dan sebaliknya. Tuh. Nah, selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan. Nah, bergerak. Nah, bergerak ini berarti cuma sepanjang garis doang ya. Jadi kayak ini kan garis tadi ya. Garis dari kurva permintaan gitu kan. Nah, dia cuma bergerak di sini aja. Kalau bergerak itu cuma di sini. Dan faktornya cuma satu. Kalau bergerak cuma satu. Mau nanti pergerakan kurva permintaan dan penawaran, itu faktornya cuma harga barang itu sendiri. Kayak misalkan ini tadi kan di sini ya. Misalnya tadi di sini. Nah, pas harganya naik berubah gitu, harganya berubah gitu. Dari 1000, dia bergerak ke sini gitu. Dia bergerak ke sini. Nah, naik lagi dia bergerak lagi ke atas gitu. Jadi pergerakan performance itu kayak gitu ya. Jadi cuma sepanjang garis gitu. Dia bergerak sepanjang garis. Nah, itu tuan faktor cuma satu, harga barang itu sendiri. Tuh. Nah, selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Ini bergeser. Kalau bergeser itu berarti ada faktor lain selain harga barang itu sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa ya yang bisa membuat kurva permintaan itu bergeser. Yang pertama jumlah penduduk. Ini udah jelas banget ya. Semakin banyak jumlah penduduk, otomatis kan jumlah permintaan akan bertambah gitu ya. Misalnya tadi jumlah penduduknya 4 nih. Otomatisnya kalau jumlah penduduk bertambah jadi 6, dia bakal bergeser kan? Dia bergeser ke kanan gitu. Atau misalnya jumlah penduduk berkurang jadi 2, nah dia bakal bergeser ke kiri gitu. Padahal harganya tetap ya. Tuh. Nah, yang kedua ada pendapatan gitu.
kalau misalnya pendapatan di sebuah negara itu naik, misalnya tadi yang mampu untuk membeli barang seharga 4.000 itu cuma 4 gitu. Nah, pas ternyata ada info nih, pendapatan warga negara itu naik. Nah, tiba-tiba jadi kurva permintaan itu berubah gitu karena pendapatan warganya naik gitu. Jadi kayak orang yang mampu untuk beli barang harga 4.000 ini bertambah gitu. Jadi dari 4 jadi 6. Nah, maka bergeser gitu. Jadi mas sebaliknya, kalau misalnya ternyata pendapatan warga menurun, tiba-tiba berubah. Dia bergeser ke kiri, dan dari 4 jadi 2 gitu. Nah, yang ketiga ada harga barang substitusi. Nah, tadi kan aku udah sempat bilang ya, harga barang substitusi itu barang pengganti gitu. Nah, asumsinya misalnya kayak tadi beras sama mie gitu. Kita asumsikan dia sama-sama barang pokok dan saling menggantikan gitu. Misalnya harga beras tetap 4.000 nih. Harga beras 4.000. Terus tiba-tiba mie itu harganya turun jadi 3.000. Nah, otomatis kan karena tadi hukum permintaan semakin rendah harga barang, makin banyak permintaannya, orang banyak pindah ke mie gitu misalnya. Nah, otomatis misalnya ini tadi kurva permintaan beras ya. Nah, misalnya tadi ada 4 orang yang buat minta untuk permintaan beras, tiba-tiba berkurang karena tadi harga mie turun ke 2 gitu. Atau misalnya harga mie naik gitu, otomatis orang yang tadinya beli mie bakal pindah ke beras gitu kan. Nah, tadi misalnya jadi permintaan dari beras itu 4, dia berubah bergeser ke kanan jadi 6 gitu. Nah, selanjutnya ada harga barang komplementer. Nah, komplementer tadi kan udah yang aku bilang itu barang itu ya, barang pelengkap gitu, yang melengkapi. Kayak misalnya tadi contohnya, asumsinya kita asumsikan kopi sama gula itu dia yang saling melengkapi ya. Jadi kalau kopi ini ada gula gitu. Asumsinya misalnya seperti itu. Nah, misalnya tadi harga gula ini turun gitu. Otomatis kan tadi sesuai dengan permintaan, kalau harganya turun kan berarti permintaannya naik gitu ya. Nah, kalau misalnya harga permintaan dari si gula itu naik karena tadi harga gula turun, otomatis misalnya dari permintaan kopi ya, nah otomatis dia bakal naik jualan karena saling melengkapi gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya harga gula naik, otomatis kan permintaan dari gula akan turun gitu. Nah, maka dari permintaan dari kopi turun juga, misalnya dari 4.000 jadi dari 4 jadi 2 gitu. Nah, yang kelima ada selera. Nah, kalau selera ini misalnya tadi yang selera untuk membeli barang seharga 4.000 ini ada 4 orang gitu. Nah, tiba-tiba mungkin orang yang selera itu udah nggak selera lagi, dia berubah jadi ke kiri gitu. Dari 4 orang jadi cuma 2 orang yang berselera untuk beli barang ini. Gitu mas sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang berselera itu nambah gitu. Misalnya dari 4 nih jadi 6, otomatis dia akan bergeser ke kanan gitu. Nah, yang terakhir perkiraan harga yang akan datang gitu. Nah, karena misalnya ada desas-desus nih, harga beras bakal naik gitu. Misalnya tadinya cuma ada 4 orang gitu kan yang beli barang dengan harga 4.000 ini. Tapi karena diasumsikan barang ini bakal naik gitu harganya di masa depan, orang yang beli barang ini naik jadi 6 orang gitu. Maka dia geser ke kanan gitu. Gitu kan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Nah, kalau kurva penawaran ini slope-nya positif ya. Karena dia kan tadi hukum penawaran, semakin tinggi harganya maka penawaran akan semakin tinggi kan gitu. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harganya maka penawarannya akan semakin rendah gitu. Misalnya lagi nih, pas harga 1.000 penawarannya ada 2 gitu. Terus pas harga roti coklat naik 1.500, yang ditawarkan naik jadi 4 gitu. Naik 2.000 naik jadi 6, 2.500 naik jadi 8 dan begitu seterusnya gitu. Nah, nanti terbentuklah slope dari kurva penawaran ini positif gitu. Kayak gini ya bentuknya. Menaik dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Dan faktornya tadi yang udah aku sempat bilang cuma satu, harga barang itu sendiri. Jadi kayak dia cuma dari harga, karena harganya berubah, dia berubah gitu kuantitasnya. Nah, selanjutnya ada pergerakan kurva penawaran gitu. Pergerakan kurva penawaran gitu. Tadi sudah aku jelasin juga di sebelumnya kan, sama kayak itu. Jadi dia bergerak karena cuma harganya tadi gitu. Nah, selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Oh, ada yang mau nanya. Oke, langsung di-unmute aja, Fedisha. Kak, aku agak nggak ngerti sama yang kurva penawaran ini. Kok barangnya itu, harganya itu makin mahal, kok makin banyak yang minat? Oh, oke. Ini kan kurva penawaran ya. Kalau kurva penawaran ini kan dari POV produsen gitu. Nah, kalau produsen itu kan dia maunya untungnya maksimal gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nih tahu nih harga di pasar lagi naik nih, misalnya roti ini kan roti coklat ya. Coklat harganya lagi 1.500. Karena pasti produsen ini pengen dapat untung yang banyak gitu kan. Otomatis barang yang ditawarkan lebih banyak gitu. Ya kan misalnya jual 1.500.
kalau dijualnya 2 kan untungnya dia bakal pendapatan cuma 3.000 kan. Tapi kalau dijual 4 dia bakal dapat pendapatan 6.000 gitu. Lebih banyak kan gitu. Jelas gak maksudnya? Oh iya Kak, ya. udah jelas. Jadi dari ini kalau penawaran itu dari POV produsen, kalau permintaan dari iya. kita yang beli gitu. Iya. Makasih Kak. Oke, aku lanjut ya ke pergeseran kurva penawaran. Nah, tadi kan ini bentuknya ini ya, slope-nya positif kayak gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran pada kurva penawaran gitu. Yang pertama ada gaji atau upah. Nah, misalnya gaji karyawan itu naik gitu. Otomatis kan barang yang bisa dihasilkan oleh produsen itu kan semakin berkurang gitu kan. Ya kan, misalnya gajinya naik, gaji karyawan naik. Otomatis kan kayak biaya produksi untuk memproduksi barangnya bakal lebih sedikit gitu. Jadi barang yang ditawarkan akan lebih sedikit gitu. Nah, kalau dia berkurang dia akan geser ke kiri gitu, geser ke kiri. Nah, begitu sebaliknya, kalau gaji atau upah turun, nah dia bakal geser ke kanan gitu. Karena barang yang ditawarkan akan bisa lebih banyak gitu. Yang kedua ada harga barang mentah gitu. Nah, kalau harga barang mentahnya naik gitu, nah otomatis kan kayak barang yang bisa ditawarkan oleh produsen gitu, bakal lebih sedikit gitu. Nah, nanti dia bakal geser ke kiri. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau harga barang mentahnya turun, otomatis barang yang bisa dihasilkan oleh si produsen tadi lebih banyak kan, karena tadi harga barang mentahnya itu makin turun gitu. Jadi kurva penawarannya bakal geser ke kanan gitu. Yang ketiga ada biaya produksi. Nah, misal tadi biaya produksi keseluruhan gitu naik gitu dalam membeli suatu barang, otomatis kan yang bisa dihasilkan bakal lebih sedikit itu ditawarkan oleh si produsen. Nah, otomatis bakal geser ke kiri. Begitu pun sebaliknya, kalau biaya produksinya semakin rendah, otomatis barang yang ditawarkan bisa lebih banyak. Tuh. Lanjutnya ada subsidi. Nah, kayak tadi kan banyak faktor-faktor produksi gitu ya. Ketika produsen memproduksi sebuah barang atau jasa gitu. Nah, otomatis kalau pemerintah memberikan subsidi gitu, otomatis untuk faktor produksi kan bakal tersubsidi oleh pemerintah gitu, sehingga nanti barang yang ditawarkan oleh produsen itu bakal lebih banyak gitu, karena tadi kan sudah disubsidi oleh pemerintah gitu, jadi dia bakal geser ke kanan. Nah, selanjutnya ada jumlah penjual. Nah, kalau jumlah penjual ini semakin banyak, tadi kan aku bilang ini penawaran agregat ya keseluruhan gitu. Jadi kalau jumlah penjualnya semakin banyak, otomatis dia bakal geser ke kanan karena jumlahnya bakal semakin banyak gitu. Nah, begitu sebaliknya kalau jumlah penjualnya semakin sedikit, dia bakal bergeser ke kiri. Gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi ini yang terakhir. Nah, teknologi ini semakin canggih teknologinya, otomatis jumlah barang yang bisa dihasilkan atau ditawarkan bakal lebih banyak karena teknologi semakin canggih gitu. Nah, sebaliknya kalau teknologinya semakin biasa aja atau rendah gitu bisa dibilang, dia bakal barang yang dihasilkan juga bakal semakin berkurang gitu. Jadi penawaran bakal berkurang dan dia bakal bergeser ke kiri gitu. Nah, sebelum masuk ke fungsi permintaan dan penawaran, ada yang mau tanya dulu nggak tadi di materi kurva permintaan dan penawaran? Kalau ada langsung di itu aja ya, unmute aja. Oke, berarti nggak ada ya. Aku lanjut ke fungsi permintaan dan penawaran. Nah, jadi ini bentuknya ya. Aku bakal kasih apa ya? Mungkin simpelnya gitu ya, simplicity-nya. Kalau fungsi permintaan itu ini kan ada key A min BP. Nanti kan A ini kan berupa angka gitu ya. Si A ini dia bakal berupa angka gitu. Dan B ini juga berupa angka gitu. Misalnya key nanti 5 min 10P. Nah, pokoknya kalau fungsi permintaan itu dia ada salah satu di antara key atau P-nya yang negatif. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang negatif, itu pada fix fungsi permintaan. Nah, kalau fungsi penawaran itu entah dua-duanya positif, Q sama P-nya, atau dua-duanya negatif. Misalnya min P sama A min B Q gitu. Jadi fungsi permintaan salah satu antara P atau Q-nya negatif. Kalau fungsi penawaran entah dua-duanya positif atau dua-duanya negatif gitu. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Yang mana fungsi permintaan, yang mana fungsi penawaran. Yang pertama, P sama dengan 10 plus 2Q. Ini fungsi penawaran atau permintaan? Penawaran. Oke, kenapa tuh? Kenapa fungsi penawaran? Karena plus. Ya, karena dua-duanya positif. Nah, yang kedua, P sama dengan 25 min 4Q. Karena positif dua-duanya. Ya, betul. Nah, yang kedua, P sama dengan 25 min 4Q. Ini permintaan atau penawaran? Permintaan. Karena? Min. Satunya negatif. Ya, karena ada satu yang negatif. Nah, yang selanjutnya, min 2P sama dengan 30 min 6Q. Ini permintaan atau penawaran? Penawaran. Permintaan. Penawaran atau permintaan? Penawaran. Yang jawab penawaran, kenapa tuh penawaran? Karena dua-duanya negatif.
Tadi ada yang jawab permintaan, kenapa permintaan? Karena negatif, Kak. 6Q-nya negatif, 2P-nya negatif. Oke. Nah, jadi ini fungsi penawaran ya sebenarnya karena dua-duanya negatif. Nah, pokoknya kalau fungsi permintaan cuma salah satunya. Permintaan itu cuma salah satunya negatif gitu. Antara Q-nya atau P-nya. Nah, kalau dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, itu udah pasti fungsi penawaran. Tuh. Sekarang ada ini. Q min 50 min 2P. Ini permintaan untuk penawaran. Permintaan ya. Permintaan. Karena salah satunya ada yang negatif. Yang terakhir, 5P sama dengan 10 plus 2Q. Ini penawaran atau permintaan? Penawaran. Oke, berarti udah pada ngerti ya. Jadi aku tengkarin lagi sekali lagi. Kalau fungsi permintaan itu salah satunya negatif. Tapi kalau fungsi penawaran, dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Gitu ya. Kak, aku mau tanya. Oke, apa? Bukan yang 5P sama dengan 10 plus 2Q itu kan dua-duanya positif. Iya, berarti fungsi? Oh, astagfirullahaladzim. Iya, Kak. Iya. Oke. Di penawaran ya berarti ya, kalau dua-duanya positif. Berarti udah paham ya untuk fungsi permintaan penawaran ya? Iya. Oke. Aku lanjut ya ke, nah ini rumus permintaan dan penawaran. Ini kayak di matematika ya, cuma bedanya ini P jadinya, P sama Q. Ini rumusnya coba diingat dulu ya. P sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini kita bakal coba ngerjain soal, terus nanti aku bahas dulu, terus nanti kalian coba kerjain soal dulu, terus yang udah bisa jawab ya. Ntar aku jelasin dulu misalnya contoh soal ya. Nih, pada saat harga daging sapi 60.000 per kilogram, jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kilogram. Nah, pada saat harga naik menjadi 80.000 kilogram, jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kilogram. Nah, fungsi penawarannya adalah, lihat ini semua pilihannya ya, Q semua. Berarti nanti kita bakal bikin fungsi penawarannya jadi Q gitu. Nah, ini perlu diingat berarti harganya kan harga satu nih, 60.000. Jadi ntar P1-nya 60.000. Terus Q1-nya 5.000, terus P2-nya 80.000, Q2-nya 6.000. Nah, kita bakal langsung ke pembahasannya. Nih, ini kan rumusnya P-1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, tadi kan kita tahu kan P1-nya itu 60.000, P2-nya 80.000. Nah, tinggal dimasukin aja. P min 60.000 per 80.000 min 60.000 sama dengan Q min. Q1-nya tadi kan 5.000 per kilogram kan. Nah, Q2-nya 6.000. Nah, jadi Q min 5.000 per 6.000 min 5.000. Nah, jadinya langsung aja dihituin. P min 60.000 per ini 80.000 kurang 60.000 jadi 20.000 sama dengan Q min 5.000 per 6.000 kurang 5.000 1.000 gitu ya. Nah, nanti ini dikali silang. Ini kan nanti bentuknya jadi gini ya. P min 60.000 dikali ya sama yang ini. Sama yang 1.000 ya kan. Nanti 20.000 dikali sama Q min 5.000 kan. Nah, jadi ini ya. 20.000 dikali Q min 5.000 sama dengan 1.000 dikali P min 60.000. Nah, jadi 20.000 dikali Q 20.000 Q. Nah, ini kan minus 20.000 minus 5.000 min 100 juta ya. Nah, jadi 20.000 Q min 100 juta sama dengan 1.000 kali P, 1.000 P min 1.000 kali min 60.000 min 60 juta. Jadi nanti ketemu fungsinya 20.000 Q sama dengan 20.000 Q min 100 juta sama dengan 1.000 P min 60 juta. Nah, tadi kan pilihannya semuanya Q ya. Nah, nanti kita bakal ininya ke Q yang jadi yang ininya nanti kita pindah ruas ke kanan gitu. Jadi 20.000 Q sama dengan 1.000 P min 60 juta. Nah, tadi min 100 jutanya kita pindah ruas ke kanan. Nah, ini kan minus. Kalau pindah ruas berarti kan jadi positif ya. Nah, jadinya 20.000 Q sama dengan 1.000 P min 60 juta plus 100 juta. Nah, jadinya 20.000 Q sama dengan 1.000 P plus min 60 juta plus 100 juta sama dengan plus 40 juta gitu kan. Nah, karena tadi yang ditanya Q, maka kita mau jadiin Q kan. Nah, jadi semuanya dibagi 20.000 gitu. Jadi 20.000 Q dibagi Q sama dengan Q, terus 1.000 P dibagi 20.000 sama dengan 1 per 20 P, 40.000 dibagi 20.000 sama dengan 2.000. Jadi jawabannya Q sama dengan 1 per 20 P plus 2.000. Ada yang mau nanya? Oke, langsung di-unmute aja nggak apa-apa, Diva. Mau tanya, kalau misal sebelum dipecahin dikali silang, itu sama-sama dibagi 1.000, itu hasilnya akan sama atau enggak? Sebelum dikali silang?
Dikali silang dulu ya. Oh, dibekali 1.000 gitu. Oh, iya, boleh. Maksudnya disederhanain gitu ya? Iya, jadi sebelum dikali silang, yang atasnya nih dibagi 1.000 dulu, itu hasilnya akan sama atau enggak? Tapi sama-sama. Tapi harus semuanya ya. Kayak misalnya 20 ini kan 20.000 Ki min 100.000 gitu-gitunya ya. Nah, ini nanti misalnya jadi berarti 20 kali Ki min 5 gitu ya. Sama dengan 1 kali P min 60 gitu ya kan. Itu ya. Nah, di sini ada soal, kalian coba kerjain ya. Nah, ini. Kelihatan belum? Kan ya, coba kerjain dulu. Pada saat harga barang Rp 120.000, jumlah barang yang ditawarkan 10.000 unit. Nah, ketika harga barang naik jadi 160.000, barang yang ditawarkan naik jadi 12.000 unit. Nah, fungsi penawarnya adalah, nah ini kan berarti nanti jadinya P1-nya 120.000, P2-nya 60.000, terus yang ditawarkan 10.000, yang Q1-nya, terus Q2-nya 12.000. Coba kerjain dulu ya. Kalau misalnya ada yang udah selesai bisa raise hand atau langsung unmute aja. 5 menit kali ya. 5 menit. Misalnya kalau belum 5 menit terus belum selesai juga nggak apa. Pokoknya langsung unmute sama atau raise hand aja kalau misalnya udah ada yang ngerjain, ada saya ngerjain ini gitu. Habis itu baru nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya gitu. Gue 5 menit ya, sampai 1:42. Oke, ini ada yang udah jawab ya ada yang direct message di Farah. Di Farah mungkin coba ini unmute ya. Mau jelasin nggak ke teman-temannya? Dapat itu D dari mana? Boleh Kak, sebentar. Oke. P min 120.000 per 160.000 dikurang 120 sama dengan Q min 10.000 per 12.000 per 12.000 kurang 10.000. Oke. Nah, terus bawahnya aku biar cepat ngitungnya itu aku coret dulu. Jadi semua dibagi 1.000. Jadi tinggal P min 120 per 40 sama dengan Q min 10 per 2. Habis itu kan dikali silang. Habis itu dikali silang 2 dikali P min 120 itu sama dengan 2 P min 240 sama dengan 40 dikali Q min 10 itu jadi sama dengan 40 Q min 400. Terus karena ini Q semua, jadi dipindahin 40 Q sama dengan 2P min 240 tambah 400. 40 Q sama dengan 2P plus 160. Q sama dengan 2P per 160 per 40 sama dengan 1P per 1 per 20P plus 40. Tapi karena tadi dicoret nolnya ya, jadi ditambahin. Oke. Bener ya, jawabannya yang D. Ini nggak bisa di next ya? Nah, mungkin lebih lengkapnya, mungkin ada yang mau nyatet dulu sambil aku jelasin ya. Jadi kan tadi betul ya,
rumusnya kan P min P1 per P2 min P1 sama dengan, ini sama dengan ya, bukan bagi, sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, tadi kan P1-nya 120.000, P2-nya 160.000 kan. Nah, jadinya P min 120.000 per 160.000 min 120.000 sama dengan Q min tadi Q1-nya 10.000 per 12.000 Q2-nya min Q1 10.000 gitu. Nah, jadinya kan ketemu P min 120.000 per 160 kurang 110 40.000 sama dengan Q min 10.000 per 12.000 dikurang 10.000 sama dengan 2.000 gitu kan. Nah, habis itu dikali silang kan, dikali silang 40.000 dikali Q min 10.000 sama dengan 2.000 dikali P min 120.000. Nah, ketemu jadinya 40.000 Q min 400 juta sama dengan 2.000 P min 240 juta gitu. Terus tadi kan pilihannya Q semua ya. Nah, jadinya yang ini kita pindah ruas gitu ke kanan. Jadinya 40.000 Q sama dengan 2.000 P min 240 juta. Karena ini tadi minus, pindah ke kanan jadi plus gitu ya. Jadi plus 400 juta gitu. Nah, 40.000 Q sama dengan 2.000 P. Nah, ini min 240 juta plus 400 juta sama dengan plus 160 juta gitu. Nah, ini kan tadi 40.000 Q. Pilihannya Q semua. Kita mau jadiin Q gitu. Jadi Q min 2.000 P per 40.000 ditambah 160 juta per 40.000. Nah, ketemu jadinya Q sama dengan 1 per 20 P plus 4.000 gitu. Nah, buat materi ini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum paham atau mungkin jelasin agak kecepatan gitu? Atau kalau ada yang masih nyatet gitu bilang ya, biar nanti nggak di next dulu. Kak, aku mau tanya. Oke, boleh. 400 jutanya itu dari mana ya, Kak? Yang ini ya, yang ini. Bukan yang ini, yang di atasnya lagi. Ya, yang itu. Ini dari sini ya, 40.000 dikali, ini kan 40.000 ini ya, 40.000 dikali Q min 10.000, ya kan? Oh, Nah, gitu. jadi 40.000 dikali Q, terus 40.000 dikali min 10.000 gitu. Oh, gitu. Iya, ya, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau ada yang masih nyatet, aku asumsi udah nggak ada ya. Jadi aku next nih. Ke keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar kalau definisi di ekonominya itu kayak di mana konsumen sama perusahaan itu sama-sama sepakat. Sepakat itu maksudnya kayak permintaan sama penawar itu bertemu di satu titik gitu. Di satu titik gitu. Jadi kayak harga jual dan jumlah barang yang dikonsumsi sama dijual itu sama gitu. Sepakat gitu. Nih, titiknya di sini nih. Kayak permintaan kan tadi kan begini ya. Ini penawaran kayak gini ya. Tuh. Nah, ini permintaan gitu. Nah, kan ada yang ketemu nih, titik yang ketemu ini disebut titik keseimbangan gitu, atau kalau bahasa itunya equilibrium gitu ya, keseimbangan gitu. Nanti kalau misalnya tanya ada apa keseimbangan pasarnya, nanti kan ada misalnya kalau di soal itu ada fungsi ini, ada fungsi permintaan atau fungsi penawaran gitu, sama fungsi penawaran gitu kan ada dua. Nanti ditanya keseimbangan pasar, nanti tinggal pakai rumus ini aja. PS itu maksudnya P supply ya, harga penawaran sama dengan harga permintaan, dan kuantitas jual sama dengan kuantitas yang diminta gitu. Nah, ini ada soal dulu ya. Diketahui fungsi permintaan itu QD atau jumlah yang diminta itu sama dengan 820 min 2P. Dan fungsi penawarannya itu min 380 plus 4P gitu. Maka jumlah dan harga keseimbangannya adalah gitu. Nanti saya bahas langsung aja ya. Nanti kita bisa pakai kan QD atau QD ini kan tadi yang diketahui kan di sini Q ya. Jadi kita pakai rumus yang QD sama dengan QS gitu. Nah, tinggal dimasukin aja. 820 min 2P sama dengan min 380 plus 4P. Nah, tadi tinggal ini aja. Ketemuin yang ada P-nya sama yang ada P-nya. Terus yang angkanya sama yang ada angkanya gitu. Nah, ini min 2P. Terus ini 4P pindah ke sini. Terus yang 820-nya pindah ke kanan. Jadinya min 2P min 4P sama dengan min 380 min 820. Nah, jadinya kan min 6P sama dengan min 1.200 gitu. Nah, jadinya ini kita mau jadiin P nih. Tadi kan min 6P sama dengan min 1.200. Berarti kalau P berarti kan ini dibagi min 6 nih. P-nya dibagi min 6, berarti yang kanan juga dibagi min 6. Jadinya P sama dengan min 1.200 dibagi min 6. Nah, P sama dengan 200 gitu. Nah, karena kita udah ketemu nih P-nya 200, nah buat nyari Q-nya kita tinggal masukin aja ke fungsinya. Bisa fungsi yang permintaan atau fungsi yang penawaran ya, sama aja gitu hasilnya. Nah, kita di sini
Aku pakai yang ini, pakai yang fungsi permintaan ya, 820 min 2P. Nah, 820 min 2P. P-nya kan tadi udah ketemu ya, 200 ya. Jadi 820 dikurang 2 dikali P-nya 200. Jadi 820 dikurang 400 sama dengan 420. Jadi nanti titik keseimbangannya ada di pas P-nya 200, terus Q-nya 420 gitu. Nanti kalau misalnya ada soal pilihan ganda gitu, kan biasanya kayak nanti ada, ini bisa coret-coret nggak ya di sini? Saya. Soalnya kan nanti dibikinnya gini. Nanti kan kalau kurva kan gini ya. Nah ini kan P. Ini Q. Ya. Nanti dia bakal bentuknya jadinya kayak gini. Ini kan ibaratnya Q ini X ya. Jadi Q-nya duluan yang tulis ya. Jadi 420, 200. Itu. Jadi Q ini yang X-nya, P ini yang Y-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada pilihan ganda, pilihan model-model kayak gini, kayak 420 min 200, biasanya ada ngeco tuh. Ini kan udah ketemu ya, P-nya 200, Q-nya 420. Nah, ntar ada pilihan tuh biasanya kayak misalnya A-nya 420, terus koma 200 gitu. Tapi ada juga 200, 420. Nah, jawabannya yang 420, 200 ya. Karena Q ini X-nya, P ini Y-nya ibaratnya gitu. Paham ya berarti ya? Kak, Tuh ada yang mau nanya? Iya, boleh. yang di slide yang tadi. Yang sebelumnya? Iya, Yang slide yang mana tuh? sebelumnya ini. Sebelumnya ini. Ini. Nah, kalau yang ini kan masih kayak gini ya bentuknya ya. Tapi kalau gini kan gampang gitu. Maksudnya P-nya udah jelas 200, Q-nya 420. Cuma tuh biasanya nanti ada soal yang kayak pakai kurung itu misalnya 420,200. Misalnya ini kayak gini, ntar jadinya 600,380, terus B-nya 420,200, C-nya 340,240, D-nya 240,340, E-nya 200,420 gitu. Jadi pokoknya aku ingetin kalau gitu Q-nya dulu ya yang di depan. Q-nya di depan, baru P-nya gitu. Karena Q ini sebagai X, P ini sebagai Y gitu. Itu ya. Iya, Kak, makasih. Oke. Ini ada soal tentang ini, ntar kalian kerjain dulu ya. Kasih waktu 5 menit lagi atau maksimal 5 menit. Tapi kalau udah ada yang selesai, bisa chat direct message kayak di Farah tadi atau langsung unmute aja nggak apa gitu. Ini ya, coba. Itu 5 menit. Sekarang kan 148. Berarti aku kasih waktu sampai 5 menit, berarti 153 ya. Oke, ini ada di Farah udah direct message. Mungkin di Farah bisa unmute terus jelasin ya ini kenapa bisa dapet yang C jawabannya. Pertama dicari dulu Q-nya. Dengan cara 80 min Q sama dengan min 20 plus Q. Terus dipindahin jadi 80 plus 20 sama dengan Q plus Q. Jadi 100 sama dengan 2 Q. Q sama dengan 50. Terus dimasukin ke salah satu apa itu namanya rumusan yang ada. Itu misalnya mau pakai yang 80 min Q, itu jadi 80 min 50 sama dengan 30. Oke, bener ya. Nah,
Mungkin ini untuk lengkap pembahasannya kayak gini ya. Kalau tadi mungkin kurang jelas. Nah, gitu. PD sama dengan PS ya. Jadi kayak benar 80 min Q sama dengan min 20 plus Q gitu. Tinggal pindah dua saja kan. Jadinya yang ini, kalau tadi kan dia ini ya, jadi 2 Q sama dengan 100. Ini sama aja sih. Jadinya kalau yang ini min Q, yang ini pindah jadi ke sini jadi min Q. Terus ini min 20, nah yang 80 ini pindah ke kanan jadi min 80 gitu. Nah, jadinya min 2 Q sama dengan min 100. Nah, Q sama dengan min 100 bagi min 2. Nah, Q sama dengan 50. Nah, karena udah ketemu Q-nya 50, nah untuk nyari P-nya tinggal dimasukin aja. Bisa ke yang ini, bisa ke yang ini gitu. Tinggal masukin 50-nya, 80 dikurang 50, ketemu P-nya 30 gitu. Jadi Q-nya 50, P-nya 30. Nah, kalau misalnya di trial, berarti 50,30 gitu jawabannya. Ada yang mau tanyain nggak terkait sama materi ini? Keseimbangan pasar. Kalau nggak ada, berarti aku lanjut aja ya ke kegagalan pasar. Nah, suatu pasar itu dikatakan gagal apabila tidak bisa memenuhi jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial atau pasar tidak bisa berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, intinya pokoknya suatu kalau misalnya simplicity-nya gitu, permintaan sama penawaran jadi nggak efektif gitu. Nah, itu nanti pasar bisa disebut gagal gitu. Jadi kalau simpelnya permintaan sama penawaran itu jadi nggak efektif lah gitu. Simpelnya kayak gitu. Tapi ini untuk mungkin bahasa ekonominya kayak gini ya gitu. Tapi simpelnya penawaran sama permintaannya nggak efektif gitu. Jadinya terjadi kegagalan pasar gitu. Nah, ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar gitu. Yang pertama itu informasi yang tidak sempurna, terutama itu masalah harga gitu. Misalnya udah terjadi gitu equilibrium dari sebuah permintaan dan penawaran gitu. Tapi para produsen atau konsumen itu nggak tahu mengenai informasi tersebut. Jadi ada informasi yang tidak sempurna dalam sebuah pasar gitu. Mungkin nanti terkait pasar gitu kita bakal bahas di materi selanjutnya ada ya nanti materi pasar. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kayak sudah terjadi equilibrium tapi dari produsen atau konsumen itu misalnya nggak tahu gitu udah terjadi kesepakatan harga, jadi mungkin bisa terjadi kerugian misalnya produsen menjual harga lebih rendah dari yang seharusnya atau konsumennya membeli barang dari lebih tinggi dari harga yang seharusnya gitu. Nah, harga yang seharusnya maksudnya harga equilibrium ya gitu, atau harga titik temu tadi gitu, keseimbangan tadi gitu. Nah, yang kedua yang menyebabkan kegagalan pasar itu ada daya monopoli. Nah, daya monopoli itu kayak apa ya? Dia punya power untuk menentukan harga. Kenapa punya kekuatan untuk menentukan harga? Karena dia itu ngejual barang unik gitu atau cuma dia doang gitu. Dia satu-satunya orang yang memproduksi barang tersebut gitu. Contohnya PLN. PLN itu dia satu-satunya perusahaan listrik gitu kan. Jadi dia punya kewenangan untuk mengatur harga gitu. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan kegagalan pasar gitu? Tadi kan dari ya, simpelnya kegagalan pasar itu ketika penawaran sama permintaan itu nggak berjalan efektif gitu, nggak berjalan berdampingan gitu. Nah, kenapa dia bisa bikin kegagalan pasar? Karena itu tadi dia punya kekuatan menentukan harga gitu. Padahal seharusnya harga itu bisa ditentukan dari bertemunya gitu permintaan sama penawaran di titik equilibriumnya gitu. Nah, si daya monopoli itu merusak hal tersebut karena si produsen punya kekuatan menentukan harga sendiri karena barang yang dijual itu cuma satu-satunya dia yang menjual gitu. Kayak PLN gitu contohnya. Nah, yang ketiga eksternalitas. Nah, kalau eksternalitas ini simpelnya kayak dampak untuk orang sekitarnya gitu ya. Kayak misalnya ketika ini ada dua jenis, ada positif sama negatif. Nah, untuk definisinya banget bisa kalian baca di modul nanti. Cuma aku mau jelasin kenapa eksternalitas ini bisa menyebabkan kegagalan pasar gitu. Yang pertama eksternalitas positif contohnya kayak misalnya sebuah pedagang gitu. Dia membangun jalan gitu. Nah, jalannya ini kan bisa dinikmati oleh banyak orang kan, tapi orang tuh nggak bayar akan jalan tersebut. Sementara si orang yang punya kedai gitu misalnya, kedai yang punya jalan itu bayar untuk membangun kedai di jalan tersebut. Nah, makanya ada terjadi kegagalan di situ, kegagalan sistem di mana orang bisa nikmati jalan secara gratis, tapi si pemilik kedai itu membayar untuk jalan tersebut gitu. Nah, kalau yang negatif itu bisa berupa, contohnya tuh yang negatif tuh kayak polusi gitu misalnya. Polusi bikin orang sakit gitu, misalnya polusi udara bikin orang batuk-batuk, itu misalnya orang tuh harus beli obat akan itu. Padahal kan harusnya enggak gitu. Nah, itu makanya bisa disebut satu hal yang bisa menyebabkan kegagalan sebuah sistem pasar gitu.
Terus yang keempat ada barang publik. Ini yang paling mirip sama externalitas positif tadi ya. Kalau barang publik itu kan ada banyak ya, misalnya jalan umum gitu, jalan raya gitu. Nah mungkin ya kan ada beberapa orang yang memiliki kewajiban untuk membayar akan jalan tersebut gitu. Nah sementara ada orang yang mungkin nggak membayar gitu akan jalan tersebut, menikmati jalan tersebut gitu. Nah barang publik itu kan ada banyak ya, barang-barang publik gitu. Yang terakhir ada barang altruism. Nah kalau barang altruism ini tuh barang yang buat kemanusiaan gitu ya. Barang kemanusiaan itu kan maksudnya kayak ada yang pertama itu ada sisi dari etisnya ya. Kayak contohnya misalnya kayak donor darah. Donor darah ini termasuk ke barang altruism karena ini kan maksudnya dari manusia gitu. Dan itu kan ada sisi etisnya gitu, ada kode etiknya lah untuk mengambil darah seseorang. Jadi kayak nggak bisa ada demand segini tapi yang direalisasikan segitu juga gitu, itu nggak bisa. Karena kan ada kode etik dan lain sebagainya macamnya gitu. Makanya barang altruism ini atau barang-barang yang punya sisi kemanusiaan itu bisa menyebabkan kegagalan pasar gitu. Kegagalan sistem pasar sebenarnya ya, bukan kegagalan pasar itu maksudnya kayak itu tadi permintaan sama penawaran itu berjalan tidak berdampingan, tidak efektif gitu. Kegagalan pasar ini ada yang mau nanya nggak? Dari 5 yang menyebabkan kegagalan pasar ini? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya. Nah, intervensi pasar. Nah, intervensi pasar ini maksudnya turut campur tangan dari pemerintah terhadap sistem pasar gitu ya. Jadi kayak sistem penawaran sama pemerintah itu dia ada beberapa yang diintervensi sama pemerintah gitu. Yang pertama ada penetapan harga dasar atau biasa disebut floor price gitu. Nah, jadi kalau misalnya di bahasa ekonomi nih, harga dasar itu adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan, harga minimum yang diberlakukan gitu. Nah, kalau mungkin nanti di kurvanya itu biasanya dia di atas harga equilibrium gitu. Nah, ini tujuannya buat menyelamatkan produsen gitu. Nah, adapun dampak dari keseimbangan pasar akibat dari penetapan harga minimum ini, yang pertama terjadinya excess supply atau kelebihan penawaran. Terus yang kedua ada menimbulkan shortage demand atau kekurangan permintaan. Ini antara aku jelasin di kurvanya ya. Nah ini mungkin udah kelihatan ya gambarnya ya. Ini kan udah jelas. Equilibrium price itu ada di 15 ya. Di 15 dan kuantitasnya ada 130, harganya 15, kuantitasnya 130 gitu. Nah, ketika pemerintah mengintervensi pasar gitu atau sistem pasar atau sistem penawaran sama permintaan ini berupa price floor gitu kan. Di sini misalnya. Kan tadi udah aku bilang ya, kalau floor price ini di atas equilibrium gitu. Misalnya jadi 20 floor price-nya gitu. Nah, itu kan nanti akan terjadi gitu. Terjadi surplus kan. Surplus maksudnya kelebihan ya. Kelebihan dari penawaran. Penawarannya jadi 180, tapi permintaannya cuma 90 gitu. Makanya ada surplus di sini. Nah, ntar surplus ini mungkin bisa diekspor dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, selanjutnya ada penetapan harga tertinggi atau biasa disebut selling price gitu. Nah, harga tertinggi ini ada, paling kalau di bahasa ekonominya itu batas maksimum yang harus dipatuhi oleh produsen gitu. Intinya kayak nanti dia kalau di kurva itu dia di bawah equilibrium kalau harga tertinggi ini gitu. Nah, tujuannya itu intinya buat nyelamatin si konsumen gitu biar enggak terlalu tinggi harga yang ditetapkan oleh seorang produsen gitu. Nah, nanti dari selling price ini ada dampak yang terjadi. Yang pertama terjadinya excess demand gitu atau kelebihan permintaan. Nah, yang kedua menimbulkan shortage supply gitu atau kekurangan penawaran. Nah, ntar mungkin habis ini ya aku jelasin di ini ya kurvanya. Nah, ini ya misalnya gini, selling creates a shortage gitu kan. Shortage itu maksudnya kekurangan ya, kekurangan. Maksudnya kayak kita harus butuh gitu kan. Tapi supply-nya cuma berkurang dari demand gitu. Misalnya equilibrium price-nya di sini. Ya. Nah, pemerintah menetapkan selling price di sini gitu. Nah, otomatis kan di sini ada yang ditawarkan cuma segini, tapi permintaannya segini gitu kan. Nah, gitu. Nanti dari gap di sini mungkin bisa dibeli sama orang yang lebih mampu lagi nanti gitu. Untuk kelebihan si kekurangan dari si supply yang ditawarkan tadi gitu. Makanya membuat shortage di sini dari ditetapkannya price selling ini gitu. Selanjutnya intervensi pemerintah itu ada pajak. Nah, pajak itu kalau di bahasa ekonominya adalah harga yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penjualan suatu barang atau jasa yang menyebabkan produsen menaikkan harga barang dan jasa sebesar tarif pajak per unitnya gitu. Jadi mungkin simpelnya pajak itu
ditetapin buat harga. Misalnya harga barangnya tadinya misalnya bersihnya adalah 2.500.000 gitu. Tapi tiba-tiba pemerintah menetapkan pajak akan barang tersebut 300.000. Nah, barang yang dijual nanti jadinya 2.800.000 gitu. Nah, itu pajak gitu, kayak gitu. Nah, ntar kalau misalnya ada rumus keseimbangan pasar, nanti sekalian aku kasih contoh soalnya, rumusnya tinggal P supply sama dengan P demand plus pajak gitu. Nah, selanjutnya ke subsidi. Subsidi itu adalah tarif yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penjualan satu barang atau jasa, menyebabkan produsen menurunkan harga barang-barang dan jasa sebesar tarif subsidi per unit gitu. Misalnya intinya pokoknya subsidi itu pengurangan ya. Jadi pemerintah memberikan bantuan dana supaya harga yang dijual di pasar itu berkurang gitu. Nah, jadi rumus keseimbangan pasarnya jadinya P supply sama dengan P demand dikurang subsidi gitu. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya kali ya untuk pajak sama subsidi. Nah, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan fungsi penawarannya sama P sama dengan 3 plus 0,5 Q atau setengah Q. Nah, terhadap barang tersebut, pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 per unit. Nah, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak gitu. Itu kan pertanyaannya ya. Nah, nanti tinggal masukin ke rumusnya tadi. Penawaran sebelum pajak kan tadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nanti penawaran sesudah pajak tinggal ditambahin aja ke harganya. Jadi kan 3 ya. Nah, tadi penawaran pajak itu 3 plus 0,5 Q. Nah, tinggal ditambahin aja karena ini langsung harga. 3 plus 3, tadi kan pajaknya 3 ya, plus 0,5 Q gitu. Nah, ntar P sama dengan 6 plus 0,5 Q gitu. Atau nanti jadinya kalau dijadiin Q sama dengan, ini kan 0,5 Q. Kalau mau dijadiin Q ini kan 1 Q ya maksudnya ya, dikali 2 kan. Nah, jadinya P sama dengan 2P sama dengan 12 plus Q gitu. Itu jadinya Q sama dengan min 12. Min 12 plus 2P gitu. Nah, sedangkan bersama permintaannya tetap gitu. Tetap tadi kan Q sama dengan 15 min P gitu. Nanti keseimbangan pasar kan tadi kan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Nanti di sini pakainya QD sama dengan QS gitu. Tadi kan penawaran sudah pajak jadinya Q sama dengan min 12 plus 2P gitu kan. Nah, yang tetap 15 min P gitu. Nah, jadinya tinggal 15 min P sama dengan min 12 plus 2P gitu. Nah, jadinya tinggal pindah ruas, min 12 pindah ke kiri jadi 15 plus 12 sama dengan 27. Terus min P pindah ke kanan jadi P, jadi plus 2P tambah P sama dengan 3P gitu. Nah, jadi P, ini kan 3P. Supaya jadi P kan dibagi 3. Nah, gitu. Jadi P sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9 gitu. Nah, Q-nya kita masukin ke yang fungsinya belum dirubah gitu. Karena P-nya 9, jadi Q sama dengan 15 min P gitu. Nah, jadinya Q sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6 gitu. Nah, udah selesai terkait materi permintaan sama penawaran. Ada yang mau nanya nggak? Kak, ini di-record kan ya, Kak? Iya. Nanti setelah kelas boleh minta recordnya, Kak, buat dipelajari lagi. Oh, boleh sih, boleh. Atau misalnya nanti kalau misalnya nanti kalian misalnya ngerjain tryout atau ngerjain soal, mau nanya langsung ke aku juga boleh banget kok. Kayak misalnya ada nggak paham sesuatu gitu. Di PC mungkin kayak misalnya di sini kan cuma sejam 30 menit ya nanti ya waktunya. Terus misalnya kurang gitu. Atau misalnya nanti kalian lagi ngerjain soal atau lagi belajar, kalau udah nggak paham boleh banget nanti PC aku aja gitu. Ntar aku bales pas aku ada waktu gitu. Ntar ini juga mungkin kalau dari kota bakal dikasih kok. Insya Allah ya tapi ya. Ada lagi yang mau nanya nggak terkait permintaan sama penawaran? Kak, aku mau tanya. Ya, boleh. Yang selling price tadi aku masih belum paham. Selling price ya? Oke, bentar ya. Belum paham berarti belum tentang selling prices keseluruhan gitu ya? Iya. Oke. Ini aku coba ulangin lagi ya. Selling price ini kan harga batas maksimum gitu, maksimalnya gitu ya. Maksimal dia kalau di kurvanya itu dia di bawah equilibrium gitu. Nah, kenapa? Nah, dia untuk tujuannya kan tadi dari selling price ini untuk menyelamatkan konsumen kan. Dan kalau kita baca ya, produsen harus menjual barang atau jasanya di bawah atau sama dengan harga tertinggi yang sudah ditetapkan, tetapi tidak boleh menjual barang atau jasa melebihi harga tertinggi yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kebijakan ini dibuat untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga tidak terlalu tinggi gitu. Itu kan.
Nah, nanti dampak dari itu ada excess demand udah pasti ya. Karena kan tadi kan nih kita bisa lihat harganya bahkan di bawah ini, di bawah keseimbangan gitu. Nah, tadi kita tahu hukum permintaan gitu kan. Semakin rendah harganya, permintaan bakal semakin banyak kan. Nih, kita lihat. Semakin banyak kan ini permintaannya kan. Tadi misalnya di equilibrium itu cuma 150 yang minta. Nah, pas ada price selling, otomatis semakin banyak dong yang banyak yang apa? Banyak yang minta dong, semakin banyak kan. Nah, tapi di satu sisi penawarannya kan bakal jadi sesuai hukum penawaran gitu. Semakin rendah harganya, produsen bakal menawarkan barang tuh lebih sedikit gitu. Nah, makanya di sini terjadi shortage atau kekurangan gitu atau ketidaksesuaian dari permintaan sama penawaran gitu. Nah, nanti ini kan tadi tujuannya untuk membantu konsumen gitu kan, agar bisa menikmati harga barang tidak terlalu tinggi. Nah, untuk ke shortage ini nanti bisa dilakukan oleh misalnya nanti dari impor gitu atau untuk atau dan lain sebagainya macamnya gitu, kebijakan yang bisa memenuhi dari shortage ini gitu. Tadi kan kalau yang si ini surplus ini kita ekspor gitu kan, kita ekspor ya, surplus dari si ininya gitu. Nah, kalau yang ini kita bisa dari impor gitu. Ini kan kekurangan kan, tapi ini ada lebih gitu, ada kelebihan dari permintaan, tapi yang ditawarkan oleh di region misalnya di Indonesia lah. Ini kita anggap Indonesia deh. Permintaannya segini setelah ada selling price, tapi yang ditawarkan cuma segini. Nanti dari shortage ini kita bisa impor gitu. Otomatis nanti bisa meningkatkan perekonomian gitu. Makanya pemerintah itu ada intervensi untuk selling price sama floor price gitu. Kalau yang floor price ini tadi tujuannya untuk ekspor, kelebihannya bisa diekspor. Kalau yang ini nanti bisa membantu untuk impornya gitu, dari sisi impornya gitu. Kekurangan ini bisa dipenuhi melalui impor gitu. Jadi yang pertama tujuannya untuk membantu konsumen Indonesia memenuhi harga barang di bawah harga dasar, di bawah harga equilibrium maksudnya. Tapi nanti untuk kekurangan dari shortage ini kan kekurangan supply ini cuma segini kan yang ditawarkan oleh produsen Indonesia, nanti kekurangannya bisa diimpor lagi gitu dari luar gitu. Di satu sisi membantu konsumen gitu kan untuk menikmati sesuai harga gitu di bawah equilibrium. Di satu sisi nanti juga bisa meningkatkan perekonomian negara melalui impor gitu. Ada lagi nggak mungkin yang kurang paham dari selling price ini? Makasih, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya terkait permintaan sama penawaran ini? Kalau nggak ada berarti aku langsung coba kasih soal ya. Aku kasih soal nanti di chat. Bentar ya. Nanti PPT-nya nyusul ya, bakal dikirim juga. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya-nanya tentang tugas sekolah atau try out atau latihan soal di mana gitu. Kalau mau nanya ke aku boleh banget ya. Nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Nah, aku ini link soal dulu ya. Cuma 5 soal kok dan nggak susah. Udah aku kirim di chat ya untuk latihan soalnya. Karena aku kasih waktu berapa ya? Ini kan cuma 5 soal. Aku kasih 5-10 menit kali ya. Nah, bisa dikerjain ya. Nanti kalau udah give reaction-nya biar aku tahu kalau udah selesai gitu. Ditunggu sampai jam 2. 7 menit deh pertengahan karena cuma 5 soal, 7 menit. 2 sampai 2.16 ya, aku tunggu 2.16. Itu ada yang baru masuk ya. Itu langsung kerjain ya soalnya di. Bentar aku kirim lagi deh.
Ini yang baru masuk ya, langsung dikerjain soalnya. Sampai 2.16. Itu ada 4 ya yang ngerjain ya, yang udah selesai maksudnya. Kalian tunggu ya. Tambah deh waktunya sampai 2 berapa berarti ya? Sampai 2.18 deh, 3 menit lagi. Ya.
Udah 8 ya. Tunggu yang lain. Nanti baru kita bahas sedikit mungkin dari soalnya ya. Masih ada. Menit lagi ya, aku tunggu ya. Yang belum. Ya udah 13 orang. Ya ada berapa deh di sini? Ada 17 berarti ya. Atau orang lagi. Yang belum tinggal berapa orang nih? Satu orang ya? 3 orang lagi. Nah, sampai 220 deh. Sampai 220 habis itu baru mungkin bahas sedikit. Hmm. 2 menit lagi ya. Buat yang belum. Satu menit lagi ya yang belum ya. Oke, karena udah 220, aku mau bahas ini ya kali ya, yang ada beberapa yang lumayan banyak yang salah ya. Untuk pertanyaan yang hitungan, so far udah benar semua, berarti udah pada paham ya, yang hitung-hitungan. Nah, di sini mungkin ada banyak yang salah di yang menyebabkan kurva permintaan bergerak nih. Nah, kalau kurva permintaan bergerak, jadi aku bilang ya, bergerak sama bergeser itu dipahami dua kata yang berbeda ya. Kalau bergerak, otomatis dia cuma di sepanjang garis gitu, di sepanjang garis kurva. Nah, kalau bergeser, dia pindah gitu dari misalnya dari tengah titik sini dia ke sana gitu, tapi harganya nggak berubah. Nah, jadi kayak kalau bergerak itu cuma satu faktornya itu harga barang itu sendiri gitu ya. Jadi tadi buat yang salah, buat yang menyebabkan kurva permintaan bergerak itu harga barang itu sendiri gitu. Pahami ya semuanya. Jadi untuk materi permintaan sama penawaran mungkin udah kelar ya. Jadi aku mau masih lagi, ada yang masih mau nanya nggak gitu terkait materi permintaan penawaran atau sesuatu gitu. Boleh banget sebelum nanti diakhiri aja gitu. Sama nanti link apa link apa yang ada link harus yang kalian isi ya, nanti aku kirim di grup.
Bentar ya, guys. Ya guys, linknya ada di kolom chat, nanti bisa kalian isi gitu kalau misalnya ada sesuatu yang mau kalian sampaikan terkait aku di 2 kali pertemuan ini gitu. Sarannya mungkin kalau masih kecepatan atau sebagai macamnya gitu, atau ada materi yang masih kurang bisa dipahami gitu, bisa nanti mungkin kritik sarannya disampaikan ya di situ. Ya mungkin untuk materi hari ini disudahi ya. Kalau mungkin ada yang mau nanya atau nggak mau nanya di sini atau mau nanya di langsung atau di grup juga nggak apa banget, nanti aku bakal bisa jawab gitu. Aku bakal jawab sebisa aku sama pas aku lagi ada waktu senggang ya. Mungkin sekian buat pertemuan kali ini. Makasih banget buat datang sama semangatnya buat belajar. Udah boleh live ya. Makasih semua.